bisa kembali seperti dulu lagi. Sudah kau lukai hatiku yang selalu tulus benci. Ku ikhlaskan semua yang terjadi. Ku akhiri cukup sampai di sini. Bila kau bersamanya, anggap diriku yang tak pernah ada. Ku mohon jangan lukai hatinya, cukup aku saja. Bila nanti harta bahagia, kemana itu selalu tertutup, namun hati kan bisa kembali seperti dulu lagi. Cukup sudah kau lukai hatiku yang selalu tulus mencinta. Ku ikhlaskan semua yang terjadi. Ku akhiri cukup sampai di sini. Bila kau bersamanya, anggap diriku yang tak pernah ada. Aku mohon jangan lukai hatinya, cukup aku saja. Bila nanti harta bahagia, kemana itu selalu terlupa, namun hati takkan bisa kembali seperti dulu lagi. Bila kau bersamanya, anggap diriku yang tak pernah ada. Aku mohon jangan lukai hatinya, cukup aku saja. Bila nanti harta bahagia, kemana itu selalu terlupa, namun hati takkan bisa kembali seperti dulu lagi. Dinginnya angin malam,
Pimpinan sidang memasuki ruang sidang. Mohon izin pimpinan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati beserta pendengar setia radio publik lokal Buana Asri yang berbahagia. Sesaat lagi akan Anda ikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ke-1 tahun 2022 dengan agenda acara laporan reses anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ke-3 tahun 2022. Rapat paripurna dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Dengan sikap hikmat sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqal hamdi, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Sragen dan seluruh anggota DPRD Sragen yang kami hormati pula, kami hormati para asisten, sekretaris dan staf ahli, yang kami hormati inspektorat kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian di jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan, pendengar radio publik Kabupaten Sragen di mana saja berada, serta warga masyarakat Sragen yang kami banggakan dan kami cintai. Mengawali rapat paripurna Dewan pada ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, hingga saat ini kita masih diberi kekuatan untuk hadir di dalam rapat paripurna pada hari ini.
Atas nama Dewan kami mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, sugeng rawuh. Terima kasih atas kerjasamanya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara yang telah berkenan hadir demi mencapai tujuan kita dalam mengupayakan dan membangun Sragen yang lebih baik lagi. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, perlu kami informasikan bahwa saat ini dari 45 anggota Dewan yang ada dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 25 anggota. Berdasarkan ketentuan sahnya rapat, quorum telah terpenuhi dan rapat paripurna hari ini dapat diteruskan. Dengan teriring ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara dan sidang Dewan yang terhormat, sebelum rapat kami lanjutkan, berhubung ada surat masuk yang menurut sifatnya perlu dibacakan dalam rapat paripurna hari ini, maka saudara Sikwan perlu membacakan surat dimaksud. Kami persilahkan. Bupati Sragen, surat kuasa nomor 800/01.7/2022 yang bertanda tangan di bawah ini. A. Nama Dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati. B. Jabatan Bupati Sragen, memberi kuasa kepada A. Nama Dr. Andes Tatak Prabawanto BMM. B. Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, untuk menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2022. Acara laporan reses anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2022 pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2022 pukul 9 WIB, tempat ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sragen 6 Oktober 2022 yang memberi kuasa Bupati Sragen Dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati ditandatangani. Yang diberi kuasa Sekretaris Daerah Sragen Dr. Andes Tatak Prabawanto BMM, Pembina Utama Madya 4D NIP 1962 1028 1992 03 1004 ditandatangani. Pembacaan selesai. Terima kasih pada saudara Sikwan yang telah membacakan surat masuk tersebut. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, sehubungan dengan hasil fasilitasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen oleh Gubernur Jawa Tengah, maka setelah acara pokok rapat paripurna selesai akan kami sisipkan laporan panitia khusus DPRD Kabupaten Sragen. Saudara-saudara dan Dewan yang terhormat, sesuai dengan undangan kami bahwa acara pokok rapat paripurna Dewan hari ini yaitu laporan reses anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2022. Untuk menyingkat waktu, kepada fraksi PDI Perjuangan kami persilahkan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen. Laporan reses masa sidang ketiga tahun 2022 dalam rapat paripurna tanggal 6 Oktober 2022 dengan juru bicara Joko Setiawan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Laporan hasil reses masa sidang 3 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu wa tukumul jannatu semua bima kuntum tamalun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang terhormat pimpinan rapat sekaligus pimpinan Dewan, yang terhormat Bupati Sragen yang pada hari ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen beserta segenap jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Yang terhormat para tamu undangan, sekwan, rekan wartawan, dan pendengar radio publik lokal dimanapun berada, dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Sragen yang kami hormati. Sebelum kami menyampaikan laporan hasil reses masa sidang 3, anggota fraksi PD Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen tahun 2022, pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat hidayah dan inayahnya pada hari ini, kita masih bisa diberi kesempatan melakukan kebajikan, mengabdi pada masyarakat. Berkat pertolongannya pula, kita senantiasa diberi kekuatan perjuangan, senantiasa diberikan kekuatan perjuangan hidup, serta diberikan karunia sehat walafiat, guna mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa anggota DPRD mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen kunjungan kerja secara berkala, serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Sragen PD.170/5 tahun 2022 tentang reses masa sidang ketiga tahun 2022 dan dilaksanakan selama 2 hari kerja yang dimulai pada tanggal 5 sampai dengan 6 Agustus 2022. Anggota Dewan mempunyai kewajiban mengunjungi dan melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya, serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan reses tersebut secara perorangan maupun kelompok yang dihimpun oleh fraksi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Maka seluruh anggota fraksi PD Perjuangan telah melaksanakan reses masa sidang ketiga tahun 2022 dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil kegiatan reses tersebut pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Aspirasi masyarakat yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses mempunyai makna biasa, sesuatu yang sederhana dan nasional yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, namun memiliki nilai yang sangat strategis dan penting bagi anggota Dewan, serta untuk memperjuangkan, merealisasikan semua aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku juru bicara dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan laporan reses masa sidang 3 tahun 2022 yang dapat kami rangkum sebagai berikut. 1. Pendahuluan. A. Dasar. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. 3. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Sragen.
4. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Sragen nomor PD.170/5 tahun 2022 tentang resas masa sidang ketiga tahun 2022. Pelaksanaan resas masa sidang 3 tahun 2022 dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 5 dan tanggal 6 November 2022 meliputi Dapil 1 Kecamatan Sragen Masalah Sidoarjo oleh 1. Sugianto SHMH, 2. Suparno SH, 3. Heru Waloyo. Dapil 2 Kecamatan Pelupuk Kemolokai Jambe oleh Rizka Ayu Yadi Putri, yang kedua Sutimin. Dapil 3 Kecamatan Tanon Miri Sumberlawang oleh Joko Setiawan dan Sigit Pramono. Dapil 4 Kecamatan Modan Sukodono Kesitangen Jenar oleh Eko Muji Soeharto SH. Dapil 5 Kecamatan Gundang Sambirjo Sambung Macan oleh Bambang Samekto SH MH Suyanto SE. Dapil 6 Kecamatan Dawung Karangmalang Rampal oleh Sugiarto SE dan Wulan Purnamasari Magister Ilmu Komputer. Tujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan sebagai bahan masukan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sragen. Hasil penyerapan aspirasi masyarakat. Hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sragen dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di 6 dapil tersebut adalah sebagai berikut. Nomor 1, pengaspalan hotpik Jalan Kampung RT 19, Desa Gebang, Masaran. Nomor 2 sampai dengan nomor 46 kami anggap sudah dibacakan. Romawi 3 penutup. Demikian laporan hasil resas masa sidang 3 tahun 2022 anggota DPRD fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen. Fraksi kami berharap agar hasil resas dan penyerapan aspirasi ini betul-betul ditindaklanjuti sehingga hasil resas dan penyerapan aspirasi menjadi bagian dari keberhasilan perencanaan pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen 6 Oktober 2022, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen, Ketua Bambang Samekto SHMH, Sekretaris Sugiarto SE. Demikian, terima kasih. Demikian laporan reses dari fraksi PDI Perjuangan yang telah disampaikan oleh Saudara Joko Setiawan. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya, laporan reses dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kami persilakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Laporan hasil reses masa sidang 3 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Saudari Bupati Sragen atau yang mewakili. Yang kami hormati, Saudara Pimpinan Sidang, beserta semua anggota DPRD Kabupaten Sragen. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah, para asisten sekda, staf ahli, serta inspektor-inspektorat, kepala dinas, badan, kantor bagian dari jajaran pemerintahan Kabupaten Sragen. Tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan, dan pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen di mana saja berada, serta warga masyarakat Sragen yang kami hormati. Sebelum kami menyampaikan laporan hasil reses masa sidang 3 tahun 2022, anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat hidayah dan inayahnya pada hari ini,
kita masih diberi kesempatan melakukan kebajikan, mengabdi pada masyarakat. Berkat pertolongannya pula, kita senantiasa diberi kekuatan perjuangan hidup serta diberi karunia sehat walafiat guna mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan sahabatnya di hari akhir nanti. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa anggota DPRD mempunyai kewajiban menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses mempunyai makna yang sederhana dan rasional, setelah menyentuh langsung kepentingan masyarakat, namun memiliki nilai yang sangat strategis dan penting bagi anggota Dewan untuk terus memperjuangkan dan merealisasikan semua aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Selanjutnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan pada kami selaku juru bicara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan laporan reses masa sidang 3 tahun 2022 yang dapat kami rangkum sebagai berikut. Dapil 1, Kecamatan Sragen, Masaran Sidoarjo oleh Insinyur Haji Fatur Rahman. Renovasi 1, renovasi Masjid Nyawa. 2, fasilitas olahraga untuk pemuda Desa Tenggak. 4, pembuatan gorong-gorong limbah ikan Dukuh Tenggak. Dapil 2, Kecamatan Plupuh, Gemolong Kalijambe oleh Amelia Suciani SE. 1, jalan sekitar Taman Edupak Gemolong rusak berat. 2, dinas terkait untuk memperhatikan masyarakat penerima bantuan, terutama bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. 3, keluhan masyarakat terkait lalu lintas Pasar Gemolong macet karena parkir di tepi jalan. Dapil 3, Kecamatan Tanon Miri, Sumberlawang oleh H. Haryanto SAG. 1, hot mix jalan 300 meter. 2, permintaan bibit hortikultura. 3, permintaan jalan aspal hot mix panjang 500 meter untuk Desa Soko, Dukuh Sendang, Boto. Dapil 4, Kecamatan Mondoan, Sukodono, Gesi, Tangen, Jenar oleh Aldillah Kulsum SH dan Muslim SAG. 1, pengeboran jalan rusak. 2, pembuatan sumur dalam karena kurang air bersih. 3, penerangan jalan yang belum maksimal. Dapil 5, Kecamatan Gondang, Samberjo, Saumacan oleh Bambang Lukita Samudro SH. 1, mohon kesejahteraan guru honorer dan guru madrasah diniyah untuk dipermudah pendistrian pupuk subsidi untuk petani. 3, mohon untuk memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pelaku UMKM yang khususnya bidang ekonomi kreatif. Dapil 6, Kecamatan Kedawung, Karangmalang, Kerampal oleh Muhammad Barul Mustawa. 1, penyusunan agenda 17 Agustus dan support pelaksanaan panggung hiburan sekaligus skema acara. 2, diskusi penguatan Karang Taruna mengenai agenda tahunan yang dijadwalkan mulai tahun 2023. Demikian laporan hasil reses masa sidang 3 tahun 2022 anggota DPRD fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sragen. Fraksi kami berharap agar hasil reses dan penyerapan aspirasi ini betul-betul ditindaklanjuti sehingga hasil reses dan penyerapan aspirasi ini menjadi bagian dari keberhasilan perencanaan pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Sragen, Ketua Insinyur Haji Fatur Rahman ditandatangani, Sekretaris Muhammad Bahrul Mustawa ditandatangani. Demikian tadi laporan reses dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang disampaikan oleh Saudara Bombong Lukito Samudra SHSE. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya laporan reses dari fraksi Golongan Karya. Kami
laporan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2022 dari fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Sragen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati pimpinan sidang sekaligus pimpinan DPRD Kabupaten Sragen. Yang saya hormati Saudara Sekda, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas dan seluruh pejabat eksekutif di jajaran pemerintahan Kabupaten Sragen. Yang saya hormati segenap tamu undangan dan rekan-rekan anggota Dewan, Sekretaris Dewan, beserta staf, rekan-rekan wartawan dan para pendengar Radio Buana Asri Kabupaten Sragen dimanapun berada. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberi hidayah, inayah, diberi nikmat sehat, nikmat tempat, sehingga kita bersama-sama di pagi hari ini bisa mengikuti sidang paripurna dalam rangka laporan reses masa sidang ketiga. Bab 1 pendahuluan berdasarkan surat keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sragen dan sesuai dengan keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Sragen nomor PD 170/5 tahun 2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang reses masa sidang ketiga tahun 2022. Salah satu diktumnya adalah selama waktu reses dipergunakan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat di masing-masing daerah pemilihan. Adapun maksud dan tujuan dari laporannya adalah untuk menyampaikan hasil serapan aspirasi dari masyarakat oleh para anggota DPRD Kabupaten Sragen dari fraksi Partai Golongan Karya di daerah pemilihannya masing-masing. Dengan harapan aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti pimpinan DPRD sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen sesuai dengan kemampuan anggaran daerah yang ada. Selain itu, kegiatan reses dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peran lembaga DPRD yang diatur dalam perundang-undangan, tak lain karena adanya tuntutan demokrasi, karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan politik, sehingga mendorong anggota DPRD untuk meningkatkan kualitas dan mempertinggi semangat pengabdian kepada masyarakat. Adapun jenis aspirasi ataupun lokasi secara terperinci sebagaimana terlampir dalam laporan ini. 2. Pelaksanaan reses masa sidang ketiga selama 2 hari kerja, yaitu tanggal 5 sampai tanggal 6 Agustus tahun 2022. Reses dilaksanakan oleh 6 anggota fraksi Partai Golkar yang terdapat di 6 daerah pemilihan sebagai berikut. Yang pertama adalah Dapil 1, Kecamatan Sragen, Masaran dan Sidoarjo oleh Saudara Pujono Eli Bayu Effendi SEM Ikom. Yang kedua, daerah pemilihan 2 meliputi Kecamatan Plupuh, Molong dan Kali Jambe oleh Saudara Tri Handoko ST. Dapil 3 meliputi Kecamatan Sumberlawang, Miri dan Tanon oleh Muhammad Haris Effendi SE. Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Gesi, Sukodono, Mondoan dan Jenar oleh Saudara Sri Pambudi ST. Dapil 5 yang meliputi Kecamatan Gondang, Sambirejo dan Sambung Macan oleh Saudara Bambang Widyo Purwanto SH. Dapil 6 meliputi Kedawung, Karangmalang, Rampal oleh Saudara Tohar Ahmadi SH. Secara garis besar, hasil serapan aspirasi masyarakat yaitu meliputi 1. Pembangunan jalan yang bersifat perbaikan, rehabilitasi peningkatan, pengerasan, pengaspalan dan betonisasi. Yang kedua adalah pembangunan talud jalan
lalu jembatan dan saluran-saluran drainase. Yang ketiga adalah pembangunan dan perbaikan jembatan. Yang keempat adalah prasarana pendidikan, olahraga, dan kepemudaan. 5 di bidang peternakan, 6 di bidang pertanian, 7 prasarana tempat peribadatan, dan 8 adalah pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di Kabupaten Sragen. Yang ketiga, saran dan penutup. Demikian laporan hasil reses yang telah kami laksanakan pada tanggal 5 sampai 6 Agustus 2022 yang dapat diwujudkan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang benar-benar aspiratif sehingga kesejahteraan dan keadilan dapat dirasakan masyarakat Sragen. Selanjutnya, semua serapan aspirasi yang telah kami laporkan kepada pimpinan DPRD ini mohon untuk segera disampaikan kepada pihak eksekutif sebagai bahan rumusan kebijakan langkah tindak selanjutnya. Adapun hasil serapan aspirasi yang didapat dari 6 daerah pilihan di Kabupaten Sragen terlampir dalam laporan reses. Demikian laporan kami dari fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sragen untuk menjadikan perhatian. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 6 Oktober 2022, fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Sragen, Wakil Ketua Tohar Ahmadi SH ditandatangani, Sekretaris Muhammad Haris Effendi SE ditandatangani. Demikian, terima kasih. Demikian tadi laporan reses dari fraksi Golongan Karya yang telah dibacakan oleh Saudara Muhammad Haris Effendi SI. Padanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya malah kita dengarkan bersama laporan reses dari fraksi PKS. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan 2022 fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kepada yang kami hormati, Saudari Bupati yang kali ini diwakili oleh Saudara Bapak Sekda, yang kami hormati pimpinan DPRD sekaligus pimpinan sidang, yang kami hormati Sekda, Asisten Sekda, Kepala Dinas, Badan, Kantor, dan Jajaran Eksekutif, dan anggota DPRD, Sekwan dan jajarannya, dan seluruh hadirin sekalian dan dengan Radio Publik Buana Asri Sragen. Sidang paripurna yang terhormat, sebelum menyampaikan laporan penyerapan aspirasi kegiatan reses anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Sragen masa sidang yang ketiga tahun 2022, pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat melakukan kebajikan dalam upaya untuk membangun Kabupaten Sragen yang lebih baik. Yang pertama, pendahuluan. Masa reses DPRD adalah waktu yang telah ditentukan dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat yang telah dilakukan oleh anggota DPRD selain mekanisme musrembang dari tingkat desa, kelurahan, sampai tingkat kabupaten yang sudah kita jalankan bersama. Hasil penyerapan aspirasi anggota legislatif merupakan salah satu bahan untuk menyusun dan mengembangkan program dan kegiatan pemerintah daerah yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen. Diharapkan semua anggota DPRD Kabupaten Sragen memperjuangkan hasil reses karena masyarakat sangat menanti realisasi dari aspirasi yang disampaikan saat anggota DPRD Kabupaten Sragen melakukan pertemuan dengan warga di daerah pemilihan masing-masing. Dan reses merupakan implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 161 huruf I, J, dan K.
Dalam penyampaian laporan hasil kegiatan reses, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengemukakan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, baik di sektor pembangunan fisik maupun non-fisik, yang meliputi bidang pendidikan, sosial, ekonomi, pendudukan, dan kesejahteraan rakyat. Sidang Dewan yang terhormat, di dalam melaksanakan kegiatan reses tersebut, anggota Dewan wajib mengunjungi dan melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat dari daerah atau wilayah asal daerah pemilihannya dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan reses tersebut secara perseorangan maupun kelompok yang dihimpun oleh fraksi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Maka anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera alhamdulillah telah melaksanakan masa reses sidang yang ketiga tahun 2022 dengan sebaik-baiknya, yaitu Dapil 1 meliputi Kecamatan Sragen, Masyarakat Sidoarjo dilaksanakan oleh Dr. Aris Surawan Giri Marianto. Dapil 3 meliputi Tanon, Sumberlawang, Miri dilaksanakan oleh Saudara Amin. Dapil 4 meliputi Kecamatan Mondoan, Sukodono, Gisi, Tangan Jenar dilaksanakan oleh Wawan Yudirnanto, SP, dan Haryanto, SPT. Dapil 5 meliputi Kecamatan Sambung Macan, Gondang, dan Sambirjo dilaksanakan oleh Hartanto, SPDI. Dapil 6 meliputi Kecamatan Karangmalang, Daung, Ramal dilaksanakan oleh Saudara Anggoro Sutrisno, SEMH. Keenam anggota fraksi masa sidang yang ketiga tahun 2022 ini, pelaksanaan reses masa sidang ketiga dapat kami rangkum menjadi dua bagian yang tak terpisahkan, yaitu bagian pertama merupakan masukan, saran, pendapat, kritik dari elemen masyarakat terkait dengan pelaksanaan permasalahan aktual saat ini, sedangkan bagian yang kedua hasil penjaringan aspirasi masyarakat selama masa sidang yang ketiga tahun 2022. Bagian pertama merupakan rangkuman saran, pendapat, masukan, dan kritikan masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan bangunan saat ini. Masyarakat mengharapkan adanya pelaksanaan pelayanan terhadap layanan masyarakat yang lebih baik, ramah, dan cepat. Bidang perekonomian dan keuangan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Sragen. Pemkab Sragen hendaknya melakukan upaya-upaya yang menjadi aspirasi maupun harapan masyarakat Sragen, seperti memberikan bantuan modal kepada kelompok usaha atau ekonomi kecil bersama dan kelompok ternak, perbaikan kualitas pupuk subsidi dari pemerintah. Bidang pembangunan, program infrastruktur, sarana dan prasarana perdesaan perlu ditingkatkan agar akses antar desa lebih lancar dan diharapkan desa-desa yang ada di Kabupaten Sragen bisa terakses semua menjadi desa yang maju dan mandiri. Bidang kesejahteraan rakyat dengan adanya tunjangan menjelma menjadi kabupaten yang cerdas. Selain itu, agar pemerintah Kabupaten Sragen juga memperhatikan kesejahteraan guru honorer yang mempunyai gaji di bawah UMR. Diharapkan alokasi anggota anggaran TPA, madrasah diniyah, pondok pesantren, dan masjid harus selalu ditingkatkan. Kemudian diharapkan pula untuk dialokasikan tambahan anggaran intensif bagi guru atau ustadz-ustadzah baik yang mengajar TPA. Buruh di Kabupaten Sragen harus memadai sehingga dapat meningkatkan taraf hidup buruh. Pelayanan kesehatan di instansi pemerintah agar ditingkatkan, disosialisasikan program BPJS serta dipermudah pengurusan BPJS baik dalam pembuatan kartu BPJS maupun dalam pelaksanaan kesehatan menggunakan kartu BPJS. Bagian kedua, untuk usulan program kegiatan hasil penyerapan aspirasi pada reses masa sidang yang ketiga tahun 2022 secara terperinci kami lampirkan pada laporan reses. Demikian laporan reses dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Anggoro Sutrisno, SCMH, Sekretaris Wawan Yudirnanto, SP, ditandatangani. Demikian tadi laporan reses dari fraksi PKS yang telah dibacakan oleh Saudara Wawan Yudi Ernanto, SP. Kepadanya terima kasih. Selanjutnya malah kita dengarkan bersama laporan reses dari fraksi Gerindra PAN. Kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya yang hadir pada sidang paripurna pada pagi hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, fraksi Partai Gerindra PAN. Laporan ses masa sidang 3 tahun 2022 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen, Kamis 6 Oktober 2022, juru bicara Suparno. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sragen, fraksi Partai Gerindra PAN, laporan hasil ses masa sidang ketiga tahun 2022. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sragen sekaligus pimpinan rapat, yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati, dalam hal ini diwakili beliau Bapak Sekda, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati pejabat eksekutif jajaran Pemda Sragen, yang kami hormati Sekretaris DPR Kabupaten Sragen beserta staf-stafnya, rekan-rekan wartawan, media cetak dan media elektronik, para undangan dan hadirin sekalian serta pendengar radio Buana Asri yang berbahagia. Mengawali laporan reses masa sidang 3 tahun 2022, fraksi Gerindra PAN DPRD Kabupaten Sragen, yang pertama, perkenankanlah kami mengajak Bapak Ibu hadirin yang berbahagia untuk sejenak memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada hari ini kita masih diberi rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam suasana yang penuh kebersamaan, kebahagiaan dan kekeluargaan dalam rapat paripurna DPRD pada hari ini. Memasuki masa sidang ketiga tahun 2022 yang dilaksanakan selama 2 hari, mulai dari hari Jumat 5 Agustus tahun 2022 sampai hari Sabtu 6 Agustus 2022, para anggota DPRD Kabupaten Sragen mengadakan penjelasan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan 1 sampai dengan daerah pemilihan 6, dan sebagai tindak lanjut dari kegiatan reses tersebut pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, diadakan sidang paripurna DPRD dalam rangka penyampaian hasil reses dari tiap-tiap fraksi yang ada di DPR Kabupaten Sragen. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku juru bicara dari fraksi Partai Gerindra PAN DPRD Kabupaten Sragen untuk menyampaikan laporan hasil reses ketiga tahun 2022. Reses masa sidang ketiga ini diharapkan akan memperoleh respon dari masyarakat berupa usulan aspirasi masyarakat untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Pendahuluan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 5 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2022. 2. Peraturan Bupati nomor 72 tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2022. 3. Pengesahan dokumen pengelolaan anggaran DPA Satuan Kerja tahun 2022 Sekretaris DPR Kabupaten Sragen. B. Pelaksanaan. Reses sidang ketiga dilaksanakan selama 2 hari kerja, yaitu tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022 di masing-masing daerah pilihan sebagai berikut. Dapil 1, Kecamatan Sragen Sidoarjo Masaran, oleh Saudari Wahyu Dwi Setianingrum, SEMH dan Purwanto, Sarjana Hukum. Dapil 2, Kecamatan Kalijambi Gemulung Prupuh, oleh Saudara Haji Jumari, MH dan Suparno. Dapil 3, Kecamatan Tanon Sumberawang Miri, oleh Saudara Jumardi, Sarjana Sosial. Dapil 5, Kecamatan Sambung Macan,
Gondang Sambirjo oleh Saudara Joko Supriyanto. Dapil 6 Kecamatan Karangmalang Kedawung terampal oleh Agung Susilo Bayu Aji Sarjana Ekonomi. Tujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pilihan sebagai bahwa masukan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sragen. 2. Hasil penyerapan. Hasil penyerapan aspirasi masyarakat mulai dari dapil 1 sampai dapil 6 secara umum diantaranya sebagai berikut. 1. Permohonan dari masyarakat dalam hal kelangkaan pupuk dan harga pupuk yang melambung tinggi untuk segera diatasi agar hasil pertanian sesuai dengan pembiayaannya. 2. Permohonan untuk mempermudah bantuan pinjaman modal usaha umum. 3. Permohonan pembangunan atau perbaikan jalan. 4. Permohonan bantuan ternak, perikanan maupun bibit hortikultura untuk menambah penghasilan masyarakat sebab hasil dari pertanian sangat rendah dan biaya garapnya sangat tinggi. 5. Permohonan bantuan penambahan jaringan listrik dari pemerintah untuk masyarakat Dukuh Karangturi Banaran Kalijambe. 6. Permohonan bantuan UMKM masyarakat. Kemudian hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang lain tidak dapat kami bacakan satu persatu dan hasil tersebut tertuang dalam lampiran laporan reses ini. 3. Penutup. Demikian laporan hasil reses masa sidang ketiga tahun 2022 anggota fraksi Gerindra PAN DPRD Kabupaten Sragen. Fraksi kami berharap agar hasil reses ini diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pemerintahan daerah Kabupaten Sragen ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian laporan reses pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen 6 Oktober 22, di Sragen, fraksi Gerindra PAN, Ketua Saudara DRS Joko Supriyanto ditandatangani, Sekretaris Pak Yudri Standing Room SESH ditandatangani. Terima kasih. Jadi laporan reses dari fraksi Gerindra PAN yang telah dibacakan oleh Saudara Suparno SE. Kemudian diucapkan terima kasih. Selanjutnya laporan yang terakhir dari fraksi Demokrat Nasional Demokrat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Fraksi Demokrat Nasdem. Laporan hasil penyerapan aspirasi anggota Fraksi Demokrat Nasdem DPRD Kabupaten Sragen, reses masa sidang 3 tahun 2022. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Sragen sekaligus pimpinan sidang, yang terhormat Sekda Kabupaten Sragen, yang terhormat pejabat eksekutif Pemkab Sragen beserta jajaran, dan juga semua tamu undangan dan pendengar radio Buana Asri dimanapun berada. Dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 5 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2022. 3. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Sragen nomor PD 170/5 tahun 2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang reses masa sidang ketiga tahun 2022. 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sragen. B. Pelaksanaan reses masa sidang ketiga tahun 2022 dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 5 dan 6 Agustus 2022 di masing-masing daerah pemilihan. 1. Daerah pemilihan 1 meliputi Kecamatan Sragen, Kecamatan Sidoarjo, dan Kecamatan Masaran oleh Harmono Esa. 2. Daerah pemilihan 2 meliputi Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Gemolong, Kecamatan Klupuh oleh Inggus Subaryoto SE Esa. 3. Daerah pemilihan 3 meliputi Kecamatan Tanon, Kecamatan Sumberlawang, dan Kecamatan Miri oleh Hardiana Esa. 4. Daerah pemilihan 4 meliputi Kecamatan Gesi, Kecamatan Jenar, Kecamatan Mondokan, Sukodono, Tangen oleh Mualim Sugiono Esa. 5. Daerah pemilihan 6 meliputi Kecamatan Karangmalang, Kecamatan Kedawung, Ngerampal oleh Asita SE dan Tono. Tujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan sebagaimana bahan masukan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sragen. Hasil penyerapan aspirasi di masing-masing dapil tidak kami bacakan karena sudah tertuang dalam lampiran laporan hasil penyerapan aspirasi. Demikian laporan hasil penyerapan aspirasi anggota fraksi Demokrat Nasdem DPRD Kabupaten Sragen reses masa sidang 3 tahun 2022. Sragen 6 Oktober 2022, DPRD Kabupaten Sragen, fraksi Demokrat Nasdem, Sekretaris Mualim Sugiono SH ditandatangani, Ketua Harmono SH ditandatangani. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan reses dari fraksi Demokrat Nasional Demokrat yang telah dibacakan oleh Saudara Hardiana SH. Kepadanya diucapkan terima kasih. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyampaikan hasil reses masa sidang ketiga tahun 2022 mewakili fraksinya masing-masing. Telah dilaksanakannya hasil reses anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ke-3 tahun 2022 semoga dapat perhatian dan prioritas untuk diakomodir dalam program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Sragen. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, telah kami sebutkan di atas bahwa setelah rapat paripurna selesai, kami sisipkan laporan panitia khusus DPRD Kabupaten Sragen sebagai berikut. Laporan 1, laporan panitia khusus 4 DPRD Kabupaten Sragen membahas raperda tentang pencegahan perkawinan pada usia dini. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semua pimpinan DPRD, yang kami hormati semua anggota DPRD, yang kami hormati sekretaris daerah, yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli, dan segenap hadirin yang kami hormati beserta pendengar Radio Buana Asri di mana saja berada.
Sebelumnya, marilah kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan hidayahnya, sehingga pada pagi ini yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan acara paripurna di gedung DPRD Kabupaten Sragen. Perkenankanlah kami membacakan laporan Pansus 4. Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sragen nomor 30 Pansus Romawi 4 DPRD 2022 tentang hasil pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Romawi 1. Pertimbangan A. Bahwa setelah melakukan pembahasan dengan perangkat daerah terkait atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pencegahan perkawinan usia anak dipandang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hasil pembahasan Panitia Khusus 4 DPRD Kabupaten Sragen atas raperda tersebut perlu dilaporkan dalam rapat paripurna. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, maka Panitia Khusus 4 DPRD Kabupaten Sragen perlu menyampaikan laporan tentang hasil pembahasan atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pencegahan perkawinan usia anak. Romawi 2. Dasar 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nomor 2 dan seterusnya tidak dibacakan. Romawi 3. Memperhatikan 1. Penyampaian penjelasan Pemperda DPRD Kabupaten Sragen terhadap 3 raperda inisiatif DPRD Kabupaten Sragen yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen pada tanggal 11 November 2021 nomor 2 dan seterusnya tidak dibacakan. Romawi 4. Hasil pembahasan. Setelah melakukan serangkaian pembahasan dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik melalui pembahasan tingkat 1 maupun pembahasan tingkat 2, maka Panitia Khusus 4 DPRD Kabupaten Sragen bersama dengan pemerintah daerah menyetujui bahwa rancangan peraturan daerah tentang pencegahan perkawinan usia anak, maka Pansus 4 DPRD Kabupaten Sragen bersama dengan pemerintah daerah menyetujui bahwa A. Sesuai dengan hasil fasilitasi, bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pencegahan perkawinan usia anak Kabupaten Sragen pada poin B agar dikaji kembali sesuai dengan kewenangan karena daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur terkait perkawinan. Dalam hal daerah akan mengatur terkait pencegahan perkawinan pada usia anak agar menjadi bagian substansi yang diatur dalam peraturan daerah terkait perlindungan anak. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf A di atas, maka Panitia Khusus 4 DPRD Kabupaten Sragen bersama dengan pemerintah daerah menyetujui agar pembahasannya tidak dilanjutkan dan dalam hal daerah akan mengatur terkait pencegahan perkawinan pada usia anak agar menjadi bagian substansi yang diatur dalam peraturan daerah terkait perlindungan anak. Romawi 5. Penutup. Demikian laporan hasil kerja Panitia Khusus 4 DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah tentang pencegahan perkawinan usia anak yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sragen, 6 Oktober 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Panitia Khusus 4, Ketua Dr. Joko Supriyanto ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi laporan panitia khusus 4 yang dibacakan oleh salah satu anggotanya Saudara Amelia Suciani SE. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama laporan panitia khusus 6 DPRD Kabupaten Sragen membahas raperda tentang informasi geospasial. Kepada yang bertugas kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat sekaligus pimpinan dewan, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, yang terhormat Jabat Eksekutif Pemda Sragen, anggota DPRD Kabupaten Sragen, rekan-rekan wartawan dan pendengar radio publik lokal. Pada kesempatan siang hari ini kami menyampaikan laporan panitia khusus DPRD Kabupaten Sragen nomor 31 panitia khusus 6 DPRD tahun 2022 tentang hasil pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang informasi geospasial, pertimbangan maupun dasar terkait pada laporan ini, dan kesimpulan pembahasan pansus geospasial bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf A di atas pada pansus 6 DPRD Kabupaten Sragen bersama dengan pemerintah daerah menyetujui agar pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang informasi geospasial Kabupaten Sragen tidak dilanjutkan. Penutup, demikian laporan hasil kerja panitia khusus 6 DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah tentang informasi geospasial yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sragen 6 Oktober 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, panitia khusus 6, Ketua Tohar Ahmadi. Laporan selesai. Demikian tadi laporan Pansus 6 yang telah dibacakan oleh Saudara Tohar Ahmadi. Kepadanya diucapkan terima kasih. Saudara-saudara sidang dewan yang terhormat, sebelum acara kita akhiri, saya ingin mengajak hadirin semua untuk membacakan sebuah sholawat. Semoga dengan sholawat hidup kita selamat. Namun sebelum pembacaan sholawat kita bacakan bersama, ingin saya awali dengan syair Jawa. Barangkali ini untuk menjadi renungan kita bersama, dan syair ini sebenarnya sudah familiar di telinga kita. Uripe ayem rumangsa aman, dununge rasa tandha yen iman, sabar narimo nadyan pasasan, kabeh tinakdir saking pangeran. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa taraji,
atfataya jital alami ya uhailar judi wal karomi ya uhailar judi wal karomi. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang hormat, dengan demikian selesai acara rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan dengan tekun mengikuti jalannya rapat paripurna sampai dengan selesai. Untuk itu dengan teriring ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen hari ini Kamis 6 Oktober tahun 2022 kami nyatakan ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.